Sobat Matematika, kembali lagi dengan perhatian mengerjakan soal-soal, atau kita kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal dan pembahasan tentunya tentang penilaian akhir semester kelas 9 persamaan kuadrat. Sudah siapkah kalian mengikuti PAS di semester ini? Yuk kita sama-sama belajar. Kita mulai dari pada video sebelumnya sudah kita bahas bersama tentang prediksi dan pembahasan untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar dan bentuk baku ya. Kita lanjutkan ke persamaan kuadrat di video kedua ini, semoga nanti bisa memberikan pencerahan, pembelajaran buat kalian semua. Ya, yang pertama, prediksi yang pertama itu himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X dikurang 27 adalah apakah A 9,3, apakah B negatif 3,9, apakah C 9,3, ataukah D negatif 9,3. Dalam persamaan kuadrat, untuk menentukan himpunan penyelesaian berarti kalian ada 3 cara ya sebenarnya ya, yaitu dengan faktorisasi, yang kedua dengan kuadrat sempurna, atau bisa juga menggunakan rumus ABC. Nah, kali ini yang kita bahas kita gunakan saja dengan faktorisasi, cara paling mudah dan paling cepat sebenarnya. Tapi di sini kalian harus bisa kreatif untuk mencari faktor-faktor dari bilangan-bilangan. Nah, contohnya di sini ada X kuadrat ditambah 6X dikurang 27. Kita faktorkan. Caranya yaitu kita tentukan dulu di sini ada nilai A ya 1, B-nya 6 dan C-nya negatif 27. Yang kita ulas pertama yaitu nilai C-nya yaitu negatif 27. Negatif 27 memiliki faktor yaitu negatif 1 dengan 27. Nah, ciri-cirinya adalah kalau bilangan negatif berarti salah satunya adalah bernilai negatif ya. Dua faktor yang berbeda notasinya, satunya negatif, satunya positif. Kemudian negatif 3 dengan 9. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 27. Atau 1 dikali negatif 27 juga hasilnya negatif 27, atau 3 dikali negatif 9. Nah, di sini sudah ada pasangan-pasangan faktor dari negatif 27. Dari pasangan-pasangan ini mana yang kalau kita jumlah, kita tambahkan dua bilangan itu hasilnya adalah sama dengan nilai B, yaitu di sini adalah positif 6. Kalau negatif 1 kita tambah dengan 27 hasilnya 26. Kalau negatif 3 kita tambah dengan 9 sama dengan 6. Kalau 1 ditambah negatif 27 adalah negatif 26. Kalau 3 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 6. Mana yang hasilnya sama dengan 6? Oh, ternyata antara 3, negatif 3 dan 9. Sehingga ini yang menjadi faktor dari persamaan kuadrat. Nah, kita gunakan negatif 3 dan 9 untuk faktornya. Caranya bagaimana? Nah, kita tuliskan saja. X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 9. Negatif 3-nya dari sini dan 9-nya dari sini. Jadi, faktornya adalah X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian karena di sini perkalian, maka ada dua alternatif nilai X, yaitu X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 9 sama dengan 0. X dikurang 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 3, sedangkan X ditambah 9 berarti nilai X-nya, X ditambah 9 sama dengan 0 berarti nilai X-nya adalah negatif 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya dari dua bilangan ini ya, 3 dan negatif 9.
3 atau negatif 9. Kita tulis di sini tidak harus urut ya. Kalau memiliki 3 dan negatif 9 berarti betul. Mana pilihan jawaban yang memiliki 3 dan negatif 9 adalah D. Kita lanjut ke prediksi yang berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah x dikurang 15 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih dari x2, maka nilai dari 2 di x1 ditambah 3x2 adalah apakah negatif 4, apakah 4, apakah 14, ataukah negatif 14. Nah, untuk membahas soal ini agak jelimet juga ya, tapi tetap semangat dong. Nah, di sini memiliki dua akar-akar yaitu x1 dan x2. Kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya yaitu 2x kuadrat ditambah x kurang 15 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Kita akan mencari faktornya yaitu negatif 15. Di sini memiliki nilai C-nya negatif 15, tapi di sini nilai A-nya 2. Harus hati-hati ya. Negatif 15 itu faktornya adalah negatif 1 dengan 15, negatif 3 dengan 5 dikali 5 ya, atau 1 dikali negatif 15 atau 3 dikali negatif 5. Salah satunya harus negatif. Dengan faktorisasi berarti karena nilai A di sini adalah 2, kita harus kalikan ke salah satu pasangannya supaya hasilnya adalah di sini nilai B-nya adalah 1. Mana yang dijumlah tapi salah satunya dikali 2 itu hasilnya sama dengan 1. Untuk pasangan pertama 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 15 adalah 13. Untuk yang kedua 2x 2 dikali negatif 3, nah sama dengan negatif 6. Negatif 6 ditambah 5, negatif 1. Belum pas ya. Yang dicari adalah positif 1 di sini. 2 kali 1, 2 ditambah negatif 15, negatif 13. Oh, berarti yang terakhir ini mungkin 2 kali 3, 6 ditambah negatif 5. 6 ditambah negatif 5 berarti 6 dikurang 5 sama dengan 1. Oke, yang paling cocok adalah faktornya 3 dan negatif 5. Tapi di sini harus hati-hati. Karena di sini ada nilai A-nya adalah 2, maka kita menaruh 3-nya itu di ujung. Ya. Di ujung. Contohnya begini. Nah, 2x. Nah, kita taruh 3-nya di ujung di sini. Sehingga 2x dikurang 5 dikalikan x ditambah 3 sama dengan 0. 2x dikurang 5 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 2x dikurang 5 sama dengan 0 adalah 2x sama dengan 5. Dan x ditambah 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 3. Sehingga nilai x1 atau yang pertama yaitu x 5 bagi 2 adalah 5 bagi 2, 5 per 2 saja ya. Nah, 5 per 2. Jika x1 lebih dari x2, berarti nilai x1 lebih besar daripada x2. Nah, di sini 5 per 2 dengan negatif, maka otomatis yang positif yang lebih besar. Maka x1-nya adalah 5 per 2 dan x2-nya adalah negatif 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa nilai dari 2x tambah 3x? Nah, 2x1 ditambah 3x2. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2x1 berarti 2 dikali nilai x1. Nilai x1-nya 5 per 2. Berarti 2 dikali 5 per 2. Kemudian nanti ditambahkan dengan 3 dikali x2. X2-nya adalah negatif 3, maka 3 dikali negatif 3. 2 dikali 5 per 2 adalah 10 per 2 atau 5. Dan 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. 5 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 4. Maka jawaban paling tepat adalah negatif 4 yaitu A. Oke, tetap semangat sobat matematika. Lanjut ke soal berikutnya.
jumlah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 20 sama dengan 0. Apakah 3/4? Apakah negatif 3/4? Apakah 4/3? Apakah negatif 4/3? Nah, jumlah akar-akar dalam persamaan kuadrat terdapat jumlah akar-akar dan perkalian akar-akar. Nah, kalau kalian lihat pada buku catatan atau buku paket matematika, jika ada x1 ditambah x2, itu nilainya bisa kita cari dengan, itu kan jumlah akar-akar. X1 ditambah x2 caranya dengan negatif b per a, ya, kalau masih ingat. Sedangkan kalau x1 kali x2 adalah c per a. Ingat-ingat itu. Nah, jumlah akar-akarnya berarti x1 ditambah x2. Di sini bisa menggunakan nilai b per a. Nah, b-nya dari mana, a-nya dari mana? Ya, dari persamaan. Kita jabarkan. Ya. 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 20 sama dengan 0. Itu nilai a-nya adalah, nah, nilai a adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 3. Nilai b adalah nilai dari koefisien x, yaitu negatif 4. Hati-hati di sini operasi mengikuti tanda negatif ini adalah punya dari 4x, sehingga nilai b-nya adalah negatif 4 dan nilai c-nya konstantanya adalah 20. Nah, setelah kita tentukan nilai a, b, dan c-nya, baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah akar-akarnya adalah min b per a. Nilai b-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 per nilai a-nya adalah 3/3. Jadi negatif 4. Nah, negatif berarti bernilai positif 4/3. Oh, ternyata mudah sekali. Jawabannya adalah C, 4/3. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengerjakan ini, yaitu dengan memfaktorkan. Nah, kalau memfaktorkan butuh waktu yang agak lama, sehingga kalau sudah ada rumus, silahkan gunakan rumusnya. Lanjut ke prediksi soal berikutnya, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah, nah, di sini dibalik, sekarang yang diketahui adalah akar-akarnya. Bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat yang baru? Nah, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Yuk, langsung kita bahas caranya bagaimana. Nah, di sini yang diketahui adalah akar-akarnya atau nilai X-nya ada 7 dan negatif 4. Nah, cara membuat persamaan kuadrat yang baru bagaimana? Ya, kita masukkan saja. Jika nilai X-nya adalah 7 dan nilai X-nya lagi adalah negatif 4, maka X dikurang 7 sama dengan 0, atau X ditambah 4 sama dengan 0. Ya, kita balik seperti yang tadi, cara yang sebelumnya. Tadi kita balik. Sehingga X dikurang 7 dikalikan X ditambah 4. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam faktorisasi atau bentuk aljabar, tapi kita menjadi lawannya. Yang tadinya 7 menjadi X min 7, yang tadinya min 4 menjadi X ditambah 4. Kemudian baru kita kalikan kedua suku aljabar ini. X dikurang 7 dikali X ditambah 4. Kita kalikan, yaitu X kali X, kemudian X dikali 4, 4X, negatif 7 kali X, negatif 7X, dan negatif 7 dikali 4, negatif 28. Nah, X kali X adalah X kuadrat. Di sini yang sejenis adalah 4X dan negatif 7X. Maka 4 dikurangi 7, negatif 3X. Maka persamaan
kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut Sobat Matematika ke prediksi dan pembahasan soal persamaan kuadrat. Sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya dan luasnya 36 cm persegi. Jika dimisalkan lebarnya X cm, maka model matematika dari situasi tersebut adalah: apakah A X kuadrat tambah 5X tambah 36 sama dengan 0? Apakah B X kuadrat dikurangi 5X ditambah 36 sama dengan 0? Apakah C X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36 sama dengan 0? Ataukah D X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 36 sama dengan 0? Nah, kita pahami bagian per bagian. Di sini ada soal cerita panjang persegi panjang ya. Berarti persegi panjang kan memiliki panjang dan lebar. Nah, panjangnya ini, bagian panjang dari persegi panjang 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Berarti panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Bisa ditulis dengan panjang sama dengan panjang dari persegi panjang ya, 5 ditambah lebarnya. Misal lebarnya adalah X. Nah, maka lebarnya bisa ditulis dengan panjangnya bisa ditulis dengan P sama dengan 5 ditambah X. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama ya. Panjangnya 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Jika lebarnya adalah X, berarti P sama dengan 5 ditambah X. Menjadi persamaan yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian pada soal di sini juga tertulis luasnya 36 cm persegi. Nah, luas persegi panjang, kalau kalian masih ingat, ya tentunya masih ingat ya. Luas adalah panjang kali lebar. Jika luasnya 36 cm persegi dan rumus luasnya adalah panjang kali lebar, maka lebarnya tadi kan diganti dengan X ya kan? Sehingga luasnya adalah P kali X. Karena X ini adalah lebarnya ya. Maaf, musim batuk ini. Sehingga P dikali X sama dengan 36. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita gabungkan dengan cara substitusi. Ya, di sini nilai P sama dengan 5 tambah X dan persamaan keduanya P kali X sama dengan 36. Maka substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. P kali X sama dengan 36. Nah, nilai P-nya kita ganti dengan 5 ditambah X sehingga 5 ditambah X dikali X sama dengan 36. 5 ditambah X dikali X adalah 5 kali X ada 5X dan X kali X sama dengan X kuadrat sehingga 5X ditambah X kuadrat sama dengan 36. Sehingga model matematikanya menjadi, nah kita pindah ruas saja 36 ke ruas sebelah kiri sehingga X kuadrat ditambah 5X. Nah tadinya 36 dipindah ke kiri menjadi negatif 36 sama dengan 0. Ada jawabannya? Ada dong, yaitu C, X kuadrat tambah 5X dikurang 36 sama dengan 0. Wow, gampang. Oke, lanjut ke prediksi dan pembahasan berikutnya tentang persamaan kuadrat. Nilai diskriminan dari persamaan X kuadrat dikurang 2X sama dengan dikurang 3 sama dengan 0 adalah apakah 16, apakah 8, apakah negatif 4, apakah negatif 32. Apa itu nilai diskriminan? Nah, coba dibuka lagi dong bukunya. Nah, diskriminan itu sering ditulis dengan huruf D besar ya. Setiap persamaan memiliki diskriminan, tapi nilainya ya tergantung dari nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan dulu nilai A-nya berapa.
Nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Di sini ada angka 1, tapi nggak kelihatan. Ajib kan? Kayak penampakan dong. Terus yang B, nilai B-nya adalah berapa yo? Koefisien dari variabel X yaitu negatif 2. Sedangkan C adalah konstantanya yaitu negatif 3. Bisa kan? Iya dong, harus bisa. Nah, bagaimana menentukan diskriminan? Nah, untuk diskriminan itu D ya, nilai D besar ya. Nah, untuk mencari D besar, caranya adalah dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Nah, sehingga kita masukkan saja nilai-nilai dari A, B, C tadi. B kuadrat B-nya adalah negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 2. Kemudian dikurang 4 AC, nilai A-nya adalah 1 dan C-nya adalah negatif 3, berarti 4 dikali 1 dikali negatif 3. Nah, kalau rumusnya sudah bisa, tinggal menghitungnya, ini yang harus teliti ya. Nah, negatif 2 pangkat 2, berarti negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. 1 kali negatif 3 adalah negatif 3, sehingga negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya 12 ya. Negatif 4 dikali negatif 3, negatif kali negatif, hasilnya 12, sehingga 4 ditambah 12 adalah 16. Jadi nilai diskriminan dari persamaan di atas adalah 16. Jawaban paling tepat adalah A. Ya, semoga bisa mengerjakan. Oke, lanjut ke soal prediksi pas kelas 9 persamaan kuadrat. Jumlah akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi X dikurang 6 sama dengan 0 adalah apakah A negatif 5, apakah B negatif 3, apakah C 1, apakah D 12. Hampir sama dengan tadi ya, jumlah akar-akar ya. Nah, jadi rumusnya masih sama. Untuk yang pertama kita karena jumlah akar-akar berarti kan menggunakan nilai B dan nilai A ya. Karena rumusnya adalah ini dulu, nilai A-nya berapa ini? 1. Nilai B-nya, nah coba dilihat itu. Min X berarti nilai B-nya adalah negatif 1. Dan nilai C-nya adalah negatif 6. Nah, untuk jumlah akar-akarnya maka kita X1 dan X2 kan, X1 tambah X2 itu akar-akarnya, jumlahnya. Bisa menggunakan min B per A. B-nya adalah negatif 1, berarti mimin B, mimin 1. Mimin 1 berarti positif 1 ya. 1 per 1. Nilainya berapa 1 per 1? Sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya C. Mudah bukan? Sip ah. Oke, lanjut. Oh, sudah. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga nilai pasnya bisa memuaskan. Selamat berjuang sobat matematika. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.